Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Fikih dan rekan saya. Saya Adelia Agustin. Saya Daniel Rizky Marpau. Saya Famardianti. Saya Siti Stifani Kusumayu. Saya Zilan Holil. Ya, selanjutnya. Kemudian yang pertama yang kami bahas adalah akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Akuntan manajemen sangat berperan dalam lingkungan bisnis global. Kenapa? Karena bisnis membutuhkan akuntan manajemen untuk menangani masalah keuangan dan bisnis. Pelatihan yang baik, pendidikan, dan tetap mengikuti perubahan yang terjadi merupakan hal-hal penting bagi seluruh akuntan. Nah, akuntan harus memiliki kemampuan yang diperlukan, yaitu politik, ekonomi, pemasaran, manajemen, dan teknologi sistem informasi. Next. Selanjutnya, tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Nah, sini kita akan membahas tentang perusahaan multinasional atau multinational corporation, atau yang disebut MNC. MNC itu tersendiri adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara, dalam suatu volume di mana kesehatan perusahaan dan pertumbuhannya bergantung pada lebih dari satu negara. Nah, di sini keterlibatan MNC dalam perdagangan internasional dapat terjadi dalam banyak bentuk. Beberapa pilihan yang muncul seperti impor dan ekspor, anak-anak perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan, serta yang terakhir, joint venture. Next. Kemudian ada impor dan ekspor. Pengertian dari impor itu sendiri adalah proses membawa atau membeli produk dari luar negeri. Sedangkan pengertian dari ekspor itu sendiri adalah proses menjual produk ke luar negeri. Nah, bentuk yang cukup sederhana dari keterlibatan multinasional adalah kegiatan impor dan ekspor ini. Suatu perusahaan dapat mengimpor berbagai komponen untuk diproduksi. Dan juga suatu perusahaan dapat mengekspor produk-produknya ke negara-negara asing yang lain. Next. Kemudian, anak perusahaan yang dimiliki sendiri. Suatu perusahaan mungkin saja memilih untuk membeli perusahaan yang sudah berjalan di luar negeri dan menjadikannya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan. Nah, strategi ini memiliki outlet produk, fasilitas produksi, dan distribusi yang mapan. Next. Kemudian terakhir joint venture. Pengertian dari joint venture itu sendiri adalah sebuah jenis kemitraan di mana para investor menjadi bagian dari pemilikan perusahaan. Nah, di sini contoh kasus dari joint venture adalah Maquiladora. Maquiladora itu adalah sebuah pabrik manufaktur di Meksiko yang memproses bahan baku impor dan mengekspornya kembali ke Amerika Serikat. Next. Kemudian, keuntungan dan kerugian nilai tukar. Di sini ada contoh risiko transaksi. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat yaitu Supertubs Inc. menjual lini bak mandi Whirlpool kepada distributor Bonbain di Prancis. Pada 15 Januari, perusahaan Bonbain itu memesan 100 unit bak mandi seharga 1.000 per unit dolar dan dibayar dengan mata uang France pada 15 Maret. Nah, nilai tukar pada 15 Januari adalah 7 francs per dolar atau 700.000 francs. Yaitu 100.000 dolar dikali 7 francs. Nah, andaikan pada 15 Maret nilai tukar adalah 7,1 francs per dolar, perusahaan Supertubs akan mengalami kerugian sebesar 1.408 dolar dengan rincian yaitu 100.000 dolar yang diterima pada 15 Januari yaitu 100 kali 100.000 dolar dikurangi 98.592 yang diterima dalam dolar pada 15 Maret, yaitu 700.000 dibagi 7,1 francs. Dan hasilnya perusahaan Supertubs mengalami kerugian nilai tukar sebesar 1.408 dolar.
Nah, kemudian apabila franc menguat terhadap dolar, misalkan 6,9 franc per dolar, maka perusahaan Jobs akan mengalami keuntungan sebesar 1.449 dolar, yang dengan rinciannya 100.000 dolar yang diterima pada 15 Januari dikurangi 101,49 dolar yang diterima pada 15 Maret, yaitu 700.000 dibagi 6,9 franc, dan mendapatkan keuntungan sebesar 1.449 dolar. Ya, next. Selanjutnya adalah mengelola resiko translasi. Resiko transaksi sendiri adalah keuntungan atau kerugian yang dapat berasal dari pelaporan kembali nilai aset-aset dan kewajiban yang timbul dari investasi di luar negeri dari satu mata uang ke mata uang lain. Induk perusahaan sering mencatat ulang semua pendapatan anak perusahaan dalam mata uang lokal induk perusahaan. Pencatatan kembali ini dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian opportunities evaluasi mata uang. Contohnya, ini adalah dari perusahaan multinasional, biaya pemasaran selama 4 kuartal. Dalam kuartal pertama itu, dalam tabel pertama itu adalah dalam mata uang lokal. Kuartal pertama itu sebesar 10.000, kuartal kedua sebesar 11.000, kuartal ketiga sebesar 12.100, kuartal 4 sebesar 13.310. Untuk mengubah angka-angka mata uang lokal menjadi dolar, dibutuhkan suatu nilai tukar. Andaikan dolar menguat terhadap mata uang lokal dan nilai tukar kuartalan per 1 dolar untuk unit mata uang lokal masing-masing adalah 1,0, 1,2, 1,35, dan 1,50. Maka perhitungannya akan ditampilkan sepertinya pada tabel kedua. Pada kuartal pertama, yaitu dalam mata uang lokal 10.000 dibagi 1,0, hasilnya sama dengan 10.000 dolar. Lalu pada kuartal kedua adalah 11.000 pada mata uang lokal dibagi 1,2, hasilnya sama dengan 9.167 dolar. Lalu pada kuartal ketiga, yaitu 12.100 pada mata uang lokal dibagi 1,35, hasilnya sama dengan 8.963 dolar. Lalu pada kuartal keempat, 13.310 pada mata uang lokal dibagi 1,5, hasilnya sama dengan 8.873 dolar. Dari hasil tersebut, hanya dengan membandingkan angka-angka dalam denominasi dolar dengan denominasi lokal saja, manajemen multinasional dapat mengetahui dampak peningkatan pengeluaran untuk pemasaran dan menguatnya dolar. Tujuan laporan internal dalam denominasi dolar adalah mengukur semua angka dalam dasar yang sama. Meskipun strategi ini berguna pada satu titik waktu tertentu, strategi ini dapat menyesatkan para manajer apabila pembandingan dibuat pada beberapa periode tertentu. Akuntan manajemen harus waspada terhadap sumber transaksi ini. Selanjutnya itu adalah desentralisasi. Perusahaan yang terdesentralisasi di negara asal sering memberlakukan pengawasan yang lebih ketat pada divisi asing. Paling tidak hingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang operasional mereka di luar negeri. Sebagaimana desentralisasi menawarkan keunggulan bagi divisi-divisi negara asal, juga menawarkan keunggulan bagi divisi asing. Oke, selanjutnya itu ada keunggulan desentralisasi bagi MNC. Mutu informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan mutu keputusan. Hal ini terutama berlaku untuk MNC yang divisi-divisi luar negerinya itu beroperasi di sejumlah negara serta tunduk pada berbagai kebiasaan dan sistem hukum. Oleh karena itu,
Manajer lokal sering berada pada posisi yang lebih menguntungkan dalam membuat keputusan. Desentralisasi memungkinkan suatu organisasi memperoleh manfaat dan pengetahuan istimewa. Misalnya Lockheed mempekerjakan para manajer lokal dalam menjalankan divisi mereka, terutama pemasaran dan penentuan harga berada di bawah kendali manajer lokal. Bahasa tidak menjadi masalah karena para manajer lokal menguasainya. Mereka juga memahami kebiasaan dan hukum lingkungan operasinya. Selanjutnya ini desentralisasi dimensi. Pada dasarnya, alasan MNC untuk melakukan desentralisasi sama dengan alasan yang digunakan oleh perusahaan nasional ketika memilih desentralisasi. Adapun manfaat desentralisasi bagi MNC, yang pertama itu ada kualitas informasi lebih baik pada tingkat lokal dan mampu meningkatkan kualitas keputusan. Lalu ada manajer lokal di MNC mampu untuk memberikan respon yang lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Terus menimbulkan keterbatasan dalam masalah sosial, hukum maupun bahasa. Terus melatih dan memotivasi manajer lokal untuk mengambil keputusan operasional sehari-hari sehingga manajemen puncak dapat lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah strategis. Yang terakhir ada memberikan pengalaman yang berharga bagi manajer anak perusahaan di luar negeri melalui interaksi dengan manajer kantor pusat maupun manajer luar negeri lainnya. Di sini ada pembentukan divisi, di mana MNC memiliki fleksibilitas yang luas dalam pembentukan jenis-jenis divisi. Divisi-divisi tersebut didirikan menurut garis geografis IBM. Misalnya, memiliki divisi yang mengelola produksi dan penjualan untuk Asia dan Timur Jauh, yang disebut Asia and the Far East, atau AFE. Lalu ada Amerika Utara, Amerika Latin, dan Amerika Selatan, serta Eropa, juga Afrika. Lini produk juga dapat menjadi alasan terhadap pembentukan divisi-divisi terdiversifikasi, banyak memproduksi dan menjual sejumlah produk yang berbeda-beda. Lalu untuk MNC dapat memutuskan pendirian divisi berdasarkan pada jenis produk yang dijual bukan berdasarkan negara tempat produk tersebut dijual. Jadi contohnya suatu perusahaan minyak misalnya mungkin mendirikan divisi eksplorasi, divisi penyulingan, dan divisi kimia. Setiap divisi tersebut dapat meliputi pabrik-pabrik atau operasi-operasi di sejumlah negara berbeda. Terus untuk divisi-divisi juga dapat didirikan menurut lini manajemen fungsional, di mana pada awal tahun 1970-an, Awan Produksi memberikan 3 pusat perencanaan dan pemasaran regional di New York, London, dan Australia. Cara ini berjalan dengan baik pada beberapa waktu dan mencapai sasaran berupa berbagai keahlian dan pengetahuan di antara para manajer. Nah, selanjutnya adalah mengukur kinerja pada perusahaan multinasional. Jadi, ada suatu hal yang penting bagi MNC untuk memisahkan antara evaluasi manajer suatu divisi dengan evaluasi divisi tersebut. Nah, evaluasi manajer ini sebaiknya tidak menyertakan faktor-faktor di luar kendali manajer, seperti fluktuasi mata uang, pajak, dan seterusnya. Nah, sebaliknya, manajer ini seharusnya dievaluasi itu berdasarkan pendapatan dan biaya yang terjadi. Setelah manajer dievaluasi, laporan keuangan anak perusahaan dapat disesuaikan dengan mata uang induk perusahaan dan biaya-biaya yang di luar kendali manajer dapat dialokasikan. Cukup sulit membandingkan kinerja seorang manajer divisi atau anak perusahaan itu di suatu negara dengan kinerja seorang manajer di divisi di negara lainnya. Bahkan divisi-divisi itu tampak mirip dalam kerangka produksi. Kayak dia bisa menghadapi tekanan politik, sosial, dan ekonomi yang sangat berbeda, serta lebih kompleks dari kondisi-kondisi domestik.
Nah, berbagai faktor lingkungan berbeda ini menjadikan perbandingan ROI antar divisi berpotensi menyesatkan. Next, misalnya contohnya ini, nah berdasarkan Roy, manajer anak perusahaan di Kanada itu melakukan pekerjaan yang terbaik dan sebaliknya si Brazil ini melakukan kinerja yang terburuk. Tapi pertanyaannya adalah apakah perbandingan ini adil? Karena di mana manajer Kanada dan Brazil ini menghadapi kondisi hukum, politik, pendidikan, dan ekonomi yang berbeda. Inflasi di Amerika Selatan itu sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika Utara. Nah, kalau di Amerika Serikat untuk menanggapi hal ini, maka itu dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Misalnya perusahaan Kanada mencatat aktivanya menurut biaya historis dan perusahaan Brazil ini menyesuaikan aktivanya terhadap inflasi. Nah, apabila inflasi selama periode aktiva tersebut dimanfaatkan rata-ratanya 100 ini bukan main asal misalkan, tapi ini ada alasannya. Jadi kayak perusahaan itu emang wajar terkena inflasi kayak berlipat-lipat ganda tiap kuartalnya, jadi dipakai 100%. Maka biaya historis aktiva perusahaan Brazil tersebut adalah 5 juta. Nah, 5 juta ini dapatnya dari mana? Jadi perhitungannya adalah X ditambah inflasinya itu 100% X sama dengan aktivanya, yaitu $10. Jadi perhitungannya menghasilkan X-nya itu dapat $5. Nah, jadi kalau kita mencatat kembali aktiva perusahaan Brazil menurut gaya historis, maka ROI-nya ini menjadi 0,6 atau 60%. Itu dapat dari laba bersih dibagi dengan aktiva yang sudah disesuaikan tadi menurut biaya terhadap inflasi. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, sudah disesuaikan seperti itu, malah kita melihat Brazil lah yang memiliki ROI paling tinggi dan itu artinya dia melakukan kinerja yang terbaik. Next. Nah, ini dia faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi evaluasi kinerja pada perusahaan multinasional. Faktor ekonominya itu ada organisasi dari sistem bank sentral, lalu stabilitas ekonomi, eksistensi pasar modal, dan pembatasan valuta asing, pembatasan valuta. Lalu faktor politik dan hukumnya itu kualitas, efisiensi, dan keefektifan struktur perundang-undangan. Lalu pengaruh kebijakan pertahanan. Juga dampak kebijakan luar negeri, lalu tingkat kestabilan politik, dan yang terakhir tingkat keterlibatan pemerintah dalam bisnis. Lalu faktor pendidikannya itu tingkat baca, kemampuan baca tulis. Itu sudah sering banget terjadi. Lalu cakupan dan jenjang pendidikan formal serta sistem pelatihan. Lalu juga cakupan dan jenjang pelatihan teknis. Lalu cakupan dan mutu program pengembangan manajemen. Nah, yang terakhir faktor-faktor sosiologisnya itu ada sikap sosial terhadap industri dan bisnis, sikap budaya terhadap otoritas dan orang-orang yang menjadi bawahan, sikap budaya terhadap produktivitas dan keberhasilan atau etika kerja, lalu sikap sosial terhadap peningkatan material, dan yang terakhir adalah keragaman budaya dan ras. Lalu ada ukuran-ukuran ganda dalam kinerja. Seringkali investor itu terpaku pada ROI, Return on Investment, dan laba residu. Namun sebenarnya hal itu tidak dapat dijadikan patokan utama tanpa memperhatikan patokan-patokan lainnya. Karena kedua ukuran-ukuran tersebut merupakan yang sifatnya jangka pendek, karena hanya menganalisis rasio antara modal dan aset. Untuk mengatasinya dapat digunakan ukuran tambahan yang lebih erat dengan kepentingan jangka panjang, karena kalau tadi itu jangka pendek. Misalnya, pangsa pasar, keluhan para pelanggan, rasio perputaran karyawan, dan pengembangan karyawan. Tapi nggak hanya itu aja, perlu juga diberi perhatian kepada divisi-divisi dalam MNC. Yang dipakai adalah pendekatan pertanggungjawaban. Pendekatan ini diperlukan karena setiap manajer di negara-negara itu memiliki
faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berbeda. Misalkan inflasi, kebijakan, dan lain-lainnya. Ada juga disebabkan oleh peraturan dan kebijakan di setiap negara. Sehingga dengan adanya seperti itu, evaluasi para manajer MNC dapat seimbang. Selanjutnya ada penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Transfer pricing di MNC. Untuk perusahaan multinasional, transfer pricing harus memenuhi 2 tujuan. Yang pertama itu evaluasi kerja, dan yang kedua penentuan optimal atas pajak penghasilan. Jika harga transfer di MNC ditetapkan oleh perusahaan induk, maka penggunaan ROI dan EVA sebagai pengukur kinerja keuangan tidak lagi tepat karena manajer tidak memiliki kontrol terhadapnya. Mengingat bahwa tiap-tiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda, MNC memanfaatkan transfer pricing untuk memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Pemanfaatan penetapan harga transfer untuk mempengaruhi pajak yang dibayar. Untuk perusahaan anak Belgia memproduksi suatu komponen dengan biaya 100 per unit. Tagihan terhadap komponen ditransfer ke pusat re-invoicing di Puerto Rico dengan harga transfer 100 per unit. Dampak perpajakannya, tarif pajak 42%, pendapatan 100 dikurang biaya 100 sama dengan 0, pajak dibayar sama dengan 0. Yang kedua, pusat re-invoicing di Puerto Rico juga merupakan perusahaan anak, mentransfer tagihan komponen ke perusahaan anak dengan harga transfer 200 per unit. Dampak perpajakannya, tarif pajak 0%, pendapatan 200 dikurang biaya 100 sama dengan 100. Pajak dibayar 0. Yang ketiga, perusahaan anak di Amerika Serikat menjual komponen kepada perusahaan eksternal dengan harga 200 per unit. Dampak perpajakannya, tarif pajak 35%, pendapatan 200 dikurang pajak 200 sama dengan 0. Pajak dibayar sama dengan 0. IRS mengakui 3 metode penetapan harga yang mendekati harga pasar. Berdasarkan urutan yang lebih sukai, metode-metode tersebut adalah metode harga tidak terkendali yang dapat diperbandingkan, metode harga jual kembali, dan metode biaya plus. Metode harga jual kembali atau resale price method sama dengan harga jual yang diterima oleh penjual dikurangi markup yang wajar. Jadi, anak perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali menetapkan harga transfer yang setara dengan harga jual kembali dikurangi persentase laba kotor. Yang kedua, metode biaya plus atau cost plus method adalah harga transfer berdasarkan biaya. Biaya manufaktur produk disesuaikan dengan setiap biaya lainnya, seperti biaya pengiriman dan pajak. Yang ketiga, metode harga tak terkendali yang dapat diperbandingkan, atau comparable uncontrolled price method. Pada dasarnya menggunakan harga pasar. Lalu ada etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis merupakan masalah pelik dalam konteks negara individual. Tetapi dalam konteks global, etika bisnis merupakan masalah yang jauh lebih baik. MNC menghadapi isu-isu etika yang mungkin tidak muncul dari perusahaan domestik. Masing-masing negara memiliki kebiasaan dan hukum bisnis yang berbeda dari negara lain. Perusahaan harus mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu hanya sekedar cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis atau sudah merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Sistem dasar yang kuat sangat penting bagi kepastian berbagai kontrak dan berfungsi sebagai landasan bagi kepercayaan dalam urusan etika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.